Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kalian semua di sini Pagi, sehat Bu. ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan semangat selalu belajar hal-hal yang baru ya anak-anak. Ya baik. Selanjutnya kita sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing dengan diwakili oleh ketua kelas kita. Di sini ketua kelasnya siapa ya? Saya, Bu. Silva ya? Ya baik, Silva diwakili teman-temannya untuk berdoa. Berdoanya di dalam hati saja ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah hadir meeting di Google Meet pada pagi hari ini. Ya, kita sudah berdoa untuk mengawali hari ini. Kita langkah baiknya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, untuk menanamkan kecintaan kita kepada negeri kita, negeri Indonesia. Ayo, ini mulai dari cewek-ceweknya aja ya. Dari Ratna Lestari. Oh enggak deh, bareng-bareng aja. Kok aku kanan. Ya udah bareng-bareng aja ya. Ayo 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya banggalah jiwanya, banggalah padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, cukup. Sudah selesai. Alhamdulillah. Ya, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Ibu akan mengabsen kalian ya untuk mengecek siapa saja yang hadir. Yang pertama, Norma Sisya, hadirkah? Hadir, Bu. Ya, Ratna Lestari, hadirkah? Hadir, Bu. Ya. Oh, hadir ya udah. Hadir. Devina Duina Rahmanisa. Hadir, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Sulfa Aji Mukti. Hadir, Bu. Ya, terima kasih sudah hadir semua kegiatan pada pagi hari ini. Ya, untuk melanjutkan, untuk membahas ilmu pada pagi hari ini, semoga ilmunya bisa berkah dan bermanfaat untuk kita semua.
Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai macam-macam bunyi. Ya, sekarang Ibu akan menyampaikan gambarannya aja dulu ya. Apa sih menurut kalian itu bunyi? Suara itu apa sih menurut kalian? Ada yang tahu Sesuatu nggak? yang bisa didengar. Ya, boleh. Ada lagi nggak? Apa? Ada lagi nggak? Iya, boleh, Ratna Lestari, benar sekali. Ada yang lain? Sudah cukup Ratna saja? Baik. Ya, suara itu bisa kita dengar, tapi tidak bisa kita rasakan. Suara itu tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita raba, karena itu berupa udara, berupa gelombang, tapi kita bisa mendengarnya. Mendengarnya itu dengan panca indera apa ya? Indra Telinga. pendengar, Bu. Indra Sudah pendengaran. pendengaran, Bu. Indera pendengaran itu apa ya? Di mana ya? Coba dipegang dong. Telinga. Ini, Bu. Ada dua, Bu, tapi ketutup. Oh iya. Mantap sekali, berarti sudah ada gambaran ya. Jadi suara itu nggak bisa disentuh, nggak bisa diraba, nggak bisa dipegang, nggak bisa dirasakan oleh tangan kita, tapi kita bisa mendengarnya dengan telinga kita. Dan maka dari itu, telinga kita itu juga harus dijaga kesehatannya. Dengan cara membersihkannya, tapi nggak boleh dibersihkan pakai alat-alat yang memang kasar atau tajam gitu ya. Jadi itu bisa membahayakan apa yang ada di dalam telinga kita. Gitu. Ibu mau tanya, kalian kalau bersihin telinga kalian itu berapa kali sehari atau berapa kali seminggu, berapa kali sebulan atau berapa kali setahun? Seminggu Ayo. sekali, Bu. Seminggu sekali. Iya. Kalau Norma ingat. Oh, kalau ingat. Kalau ingat, Bu. Kalau enggak, ya enggak. Oh, oke. Kalau Silva Aji, Kalau ingat, Bu, sama itu 1 kali 1 tahun gitu ya? enggak, Bu. Kadang 2 hari sekali. Oh, ya, Devita gimana? Seminggu sekali, Bu, kalau saya. Oh, ya baik. Ya, jadi kalian sudah cukup ya untuk menjaga kebersihan telinga kita, telinga kalian sendiri. Itu panca indera yang sangat-sangat penting. Kalau nggak ada telinga, kita tuli, kita tidak bisa mendengar yang namanya bunyi atau suara. Telinga itu seperti halnya mata. Mata itu kan jendela dunia. Jadi kita kalau nggak punya mata atau buta gitu ya, jadi kita nggak tahu kita itu mau melihat apa, kita tidak bisa mengetahui hal-hal yang baru di dunia ini. Ya, jadi itu gambaran dari bunyi dan suara. Langsung saja pada materinya ya, Ibu akan share. Ya, kita akan baik, kita akan melanjutkan. Kita akan langsung saja pada materinya. Kita akan membahas mengenai bunyi dan sifat-sifatnya. Ya, anak-anak. Bunyi tadi. Bunyi itu ya tadi. Bunyi itu sesuatu yang tidak bisa disentuh, tidak bisa diraba, tidak bisa kita rasakan, tetapi kita bisa mendengarnya. Karena bunyi itu berupa gelombang longitudinal yang dihasilkan dari getaran-getaran sumber bunyi dan memerlukan medium, memerlukan perantara-perantara dari perantara padat, cair, dan gas. Ini ya kita bisa baca, baik Ibu bacakan
Bunyi adalah salah satu jenis gelombang dalam fisika, yaitu gelombang longitudinal yang bisa dirasakan oleh indera pendengaran atau telinga kita. Bunyi yaitu sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Di sini maksudnya benda yang bergetar itu kayak gitar gitu kan ya. Gitar itu bisa bergetar karena kita petik. Senarnya waktu dipetik itu dia bergetar. Jadi dari getaran itu bisa memancarkan suara yang bisa kita dengar. Oh, atau ini, tenggorokan kita kan ada pita suara tuh. Pita suara itu, coba deh kalian pegang. Kalau kalian penasaran dan ingin tahu dari mana sih bunyi atau suara itu dihasilkan, kita pegang tenggorokan kita. Ada pita suara, coba kita diem. Kalau diem kan nggak bergetar ya. Kalau kita ngomong A, B, C, D gitu. A, B, C, D itu tenggorokannya bisa bergetar. Kenapa? Karena di situ dia sedang bekerja untuk menghasilkan bunyi. Nah, dari getaran-getaran itu, dia memancarkan bunyi dari mulut kita langsung. Jadi, dari situ sumbernya itu dari pita suara dan hasilnya itu berupa bunyi, berupa suara kita. Sudah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Sudah paham, Bu. Nah, ya, apa ada yang kurang jelas atau ingin apa contoh lain atau gimana gitu? Gak ada ya? Oh ya sudah. Ya sudah, kalau gak ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin dipermasalahkan, mungkin kalian kalau kepo ya, kalau ingin tahu, ya itu kita bisa pegang tenggorokan kita sendiri. Jadi kita bisa merasakan, oh dari sini ya getaran itu terjadi. Oh jadi aku bisa ngomong tuh dari tenggorokan, dari pita suara. Jadi makanya kenapa suara itu bisa keluar dari mulut aku gitu. Langsung saja ke next slide, next berikutnya ini. Sifat bunyi itu tidak bisa, sifat-sifat bunyi gelombang longitudinal tidak bisa merambat pada ruang hampa. Kenapa tidak bisa merambat pada ruang hampa? Karena tidak ada perantara, karena tidak ada medium. Di situ tidak ada benda-benda padat, cair, dan gas. Jadi di situ hampa, kayak kita tuh cuman kayak gema gitu aja. Kayak suaranya tuh gak bisa merambat gitu. Nah, dari kecepatan dari rambatnya itu dipengaruhi oleh kecepatan dari medium perambatannya, seperti padat, cair, dan gas. Kecepatan paling tinggi yaitu pada medium yang memiliki kerapatannya tinggi juga. Nah, kerapatan tinggi ini maksudnya gimana sih? Kerapatan tinggi ini maksudnya ada sesuatu seperti kayak trompet. Trompet itu kan kayak gini, kayak bentuknya kan gini ya. Bentuknya kan kayak gini. Nah, kayak gini nih, pokoknya kayak gini ya, contohnya aja. Kayak gini. Kenapa bisa kecepatan rambatannya itu sangat cepat, kayak gitu, kayak suaranya tuh jadi kenceng gitu. Jadi karena ruangannya itu rapat-rapat, kayak perantaranya itu sangat-sangat rapat gitu. Jadi suaranya itu bisa langsung kayak cepet, bisa langsung kayak kenceng gitu. Jadi kayak gini nih. A, B, C, D, halo. Kayak gitu tuh, itu kan kayak suara kita tuh kan beda gitu kan. Jadi ya dari situ kita mengetahui bahwa kecepatan paling tinggi yaitu pada medium yang memiliki kerapatannya tinggi juga. Gitu. Apa di sini ada yang kurang paham atau bagaimana? Atau kalian bisa menyebutkan contoh-contoh untuk kerapatan yang tinggi tadi. Kerapatan paling tinggi itu bisa memiliki medium yang bukan.
medium yang kerapatannya paling tinggi itu bisa memancarkan suara yang paling keras, paling cepat bunyinya. Ada nggak? Atau belum paham? Atau bagaimana? Tidak bertanya, sesat di jalan. Nggak ada ya? Oh ya, sudah. Langsung saja ya pada pembahasan berikutnya, dapat mengalami resonansi serta pemantulan. Memerlukan medium dalam perambatannya atau tidak bisa merambat dalam ruang hampa, yaitu tadi ya, itu memerlukan medium seperti kayak ada benda-benda padat, cair, dan gas gitu. Oh iya, benda padat. Kayak kita di ruangan kosong, itu kan adanya gema aja ya suaranya ya. Jadi dari situ kita bisa ambil contoh bahwa gelombang longitudinal itu tidak bisa merambat pada ruang hampa. Begitu. Apa ada yang kurang paham atau bagaimana teman-teman? Ini kemana semua? Langsung saja ya. Langsung saja, next slide. Syarat bunyi itu ada 3. Syarat bunyi itu terdapat benda yang bergetar. Nah, terdapat benda yang bergetar itu seperti bagaimana ya? Kayak kalian tahu nggak sih gendang? Gendang itu kan kulitnya dibuat gak kenceng, dibuat lentur, apa ya? Dibuat kayak, maksudnya kendor gitu. Jadi dia kalau dipukul itu bisa bergetar. Gunanya gendang itu kenapa kulitnya alasnya itu yang paling atas jadi buat kenceng karena untuk menghasilkan getaran agar bisa memancarkan bunyi seperti kayak gini. Ibu contohkan di gitar ya. Kayak gini, ini senarnya nih bisa bergetar teman-teman. Nah kalau bergetar itu suaranya tuh kayak lebih lama gitu. Gak yang kalau ke benda padat yang hanya dipukul, seperti ini, seperti ini. Ini kan cuma benda gitu doang. Ya jadi bedanya seperti itu, benda bergetar itu merupakan sumber bunyi. Terdapat medium yang merambatkan bunyi, ya terdapat penerima yang berada di dalam jangkauan sumber bunyi. Ya, jadi ya lebih jelasnya bunyi itu dari sumber-sumber bunyi. Dari sumber-sumber bunyi yang lebih mudahnya untuk dipahami yaitu bunyi itu dihasilkan dari getaran-getaran medium-medium. Ada yang kurang jelas kah? Ada mungkin kalian mau menambahkan contoh-contoh atau enggak ini? Ibu mau tanya. Coba kalian sebutkan contoh-contoh benda-benda atau hal atau benda atau hal yang kalian ketahui, yang kalian temukan, apa sih yang bergetar dan bisa memancarkan bunyi? Ayo coba tebak apa saja. Yang bisa jawab 5, Ibu kasih pulsa paketan. Adakah yang bisa menjawab? Halo. Tidak ada ini kemana semua ya BTW. Ya oke. Sepertinya ada yang sedang hilang, ada yang sedang mengerjakan sesuatu. Ya langsung saja ya. Terdapat penerima, ya langsung saja ya. Ibu harap kalian memahami benda pokoknya bunyi itu adalah gelombang longitudinal yang dihasilkan dari getaran-getaran medium yang bisa memancarkan bunyi itu. Jadi itu syarat-syarat bunyi. Syarat-syarat bunyi itu adanya sumber bunyi yang bergetar dan bisa merambat. Terdapat penerimanya itu ya berada di dalam jangkauan sumber bunyi itu.
Ya, langsung saja. Next slide. Sumber bunyi. Sumber bunyi itu benda yang menghasilkan suatu bunyi tersebut dinamakan sumber bunyi. Sumber bunyi yang bergetar tersebut akan menggetarkan molekul-molekul udara yang berada di sekitarnya. Benda yang menghasilkan suatu bunyi tersebut. Ya, ini ya macam-macam sumber bunyi dan contohnya di kehidupan sehari-hari, yaitu ada 5 ya. Yang pertama itu ditiup, contohnya kayak suling, trompet, dan harmonika. Itu cara kerjanya kita meniup. Jadi ada bantuan dari tiupan kita untuk menghasilkan bunyi-bunyi dari alat musik tersebut, seperti kayak suling itu ditiup gitu, terus dimainkan nada-nadanya. Trompet juga cara kerjanya itu ya meniup sehingga menggetarkan udara pada rongga suling dan getaran tersebut menghasilkan bunyi. Dan yang kedua, yang pertama ini kemana semua ya BTW? Bisa bantu menjawabkah benda-benda apa ya, contoh-contoh benda-benda yang ditiup dan bisa menghasilkan bunyi, kecuali bukan yang di sini aja ya. Ada yang bisa bantu menjawab kah? Peluit, Bu. Peluit. Ya, betul sekali. Ada lagi? Jawab 5, kasih pulsa paketan. Ayo. Recorder. Gimana? Recorder, Bu. Recorder. Recorder itu cara kerjanya bagaimana ya, Aji? Seperti suling, Bu, tapi terbuat dari itu kayak kaca gitu. Ya, boleh, bisa. Kalau Ratna tadi peluit itu bagaimana cara kerjanya ya? Ditiup, Bu. Terus ada bunyinya gitu. Oh iya, ditiup gitu ya? Iya. Iya, bagus sekali. Terima kasih. Sama-sama. Ya, Ibu harap yang lainnya juga bisa menjawab ya. Terus ada macam-macam sumber bunyi yang dipetik seperti kecapi, gitar, ukulele, harpa, dan sasando. Cara kerjanya itu dipetik. Tadi kayak Ibu mencontohkan gitar tuh ya, kayak dipetik, terus dia bisa bunyi deh. Karena adanya getaran-getaran dari senar gitar yang Ibu tadi petik, sehingga bisa menggetarkan udara, bisa menghasilkan bisa menghasilkan bunyi, bisa memancarkan suara. Begitu. Oke. Di sini ada yang bisa membantu memberikan contoh bagaimana belum sebenarnya. Ada yang bisa membantu kah untuk memberikan contoh apa saja sih benda-benda yang bisa dipetik, kecuali yang di sini ya. Apa saja sih benda-benda yang dipetik dan bisa memancarkan suara? Ayo. Adakah yang bisa menjawabnya? Ini lagi makan sarapan ya. Iya, langsung saja. Yang ketiga yuk. Yang ketiga itu macam-macam sumber bunyi yang dipukul. Contohnya tifa, gendang, gamelan, kenong, dan kulintang. Cara kerjanya itu dengan memukul permukaan kulit gendang sehingga menimbulkan getaran dan menghasilkan bunyi. Serta alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul
keempat juga disebut perkusi. Jadi tadi kembali dari penjelasan Ibu, gendang itu kenapa kok kulitnya itu dibuat gak kenceng? Jadi dia bisa jadi kalau dipukul dia itu bisa bergetar dan bisa memancarkan bunyi gitu. Ada yang bisa mencontohkan benda-bendanya kah dari ini? Mungkin teman-temannya mungkin belum tahu dari contoh-contoh kalian itu, dan kalian bisa memberikan contoh yang berbeda dari biasanya. Kan ini sudah biasa ya, udah kayak umum gitu. Jadi mungkin kalian ada contoh-contoh benda yang dipukul dan bisa menghasilkan suara. Itu Bu, gelas yang dipukul pakai sendok itu juga bisa mengeluarkan suara. Wah, bagus sekali Ratna Lestari. Terima kasih. Iya Bu. Ada lagi kah yang bisa mencontohkan? Tidak ada ya, menghilang ya. Ya langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Offering F7, program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, sebabkan praktikum sains teknologi lingkungan dan masyarakat mengenai perambatan bumi melalui benda padat dengan menggunakan telepon sederhana. Percobaan kami yang pertama menggunakan tali kasur. Jadi dengan menggunakan tali kasur, bunyi dapat merambat dengan baik. Pada percobaan kedua, di sini kami menggunakan tali rambut. Dan tepat sekali. Namun pada percobaan ini suara kurang terdengar. Pada percobaan ketiga, kita menggunakan senar karet. Mengatakan sesuatu, iya. Tapi aku tidak mendengarkan apapun benar. Iya. Jadi, menggunakan senar karet, bunyi tidak dapat merambat. Sekian video praktikum dari kelompok 4 mengenai perawatan bunyi melalui benda padat dengan menggunakan telepon sederhana. Semoga video praktikum ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sudah selesai videonya. Ya, sudah mengamati dari video tersebut. Jadi Ibu mau menanyakan apa sih yang bisa kalian dapat dari video itu? Coba ya. Coba dijawab dari Ratna Lestari. Itu Bu, suara merambat dari benda padat. Dapat merambat pada benda padat. Benda padatnya itu tadi berupa apa? Benang. Oh, ya. Langsung saja. Selanjutnya, Norma Sisya, adakah? Bunyi yang merambat pada benda padat yang kerapatannya berbeda menghasilkan suara yang berbeda, Bu. Kayak terdengar jelas apa enggak gitu. Oh iya, sip. Mantap sekali. Sulfa Aji Mukti mungkin bisa berpendapat lain.
eh, bunyi itu memiliki sifat eh, dapat diserap melalui benda lunak seperti karet itu tadi, Bu. Itu tadi karet apa benang ya? Yang terakhir itu kan karet, Bu. Karena Oh tidak iya. bisa tersampaikan pesannya. Oh iya. Sip, sip. Tetap. Devita bisa menjawab, ada pendapat lain mungkin? Dari video tadi bisa apa yang kau pendapat? Devita jaringannya bermasalah ya? Sepertinya ya. Oke, langsung saja ya. Jadi itu percobaan lebih jelasnya, lebih detailnya dari sumber bunyi hingga bisa menghasilkan suara. Nah, di sini langsung saja pada kegiatan berikutnya. Mungkin ada kesulitan kah dari percobaan tadi, dari video tadi, ada yang mungkin mau ditanyakan atau mungkin ada yang kurang paham? Tidak bertanya, maka sesat di jalan. Yuk, tanya yuk. Kalau tidak ada, langsung saja Ibu akan menjelaskan kegiatan berikutnya itu berupa kegiatan penugasan ya. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua biar bisa lebih memahami apa sih yang sudah kita bahas hari ini, punya gambaran, bisa kita serap lebih baik, lebih paham lagi ilmu pada hari ini, ilmu tentang bunyi. Baik, Ibu langsung memberikan tugasnya ya, tapi tugasnya nggak langsung gini. Ini selanjutnya Ibu akan memberikan biar lebih paham lagi ya dari materi ini. Ibu akan memberikan Google Form. Google Form itu kayak berupa 10 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Kalian nanti mengerjakan secara individu. Nanti Ibu kasih link Google Form-nya, terus langsung kalian jawab, nanti bisa langsung terekam di situ. Dan setelah itu, yang dapat nilai skor tertinggi, Ibu kirimkan pulsa paketan sebesar 20.000 ya. Wah, pokoknya banyak pulsa. Kenapa? Ibu punya banyak pulsa ya? Iya, Ibu bagi-bagi aja. Mumpung juga bagi-bagi kan juga berkah ya, biar kalian senang juga, bisa semangat. Sudah sekian. Itu tadi ada tugas-tugasnya tadi ada pertanyaan atau tidak? Atau ada yang belum jelas? Sudah, Bu. Sudah ya. Ya. Oke, kalau sudah, bagaimana kalian kesan dan pesannya setelah mengikuti pelajaran hari ini? Apa yang bisa kalian pahami? Mulai dari Devita. Oh, Devita tadi jaringannya itu. Mungkin ada sekarang. Devita adakah? Ada, Ibu. Halo. Gimana, Bu? Iya, apa saja sih yang bisa Devita dapat, yang bisa Devita pahami dari pembelajaran hari ini? Dari pelajaran hari ini yang didapat jadi tahu pengertian dari bunyi, mengapa benda bisa berbunyi, contoh-contohnya, dan lain-lain. Ya, sudah. Sudah ya? Oke, terima kasih. Ternyata sinyalnya bisa ya. Setelah itu
Norma Sisya bisa bergabung, bisa menjelaskan kah? Bisa, Bu. Yang saya dapat hari ini mengetahui macam-macam sumber bunyi. Oh Oh iya, iya. iya bagus, iya benar kok. Ya, sip. Ratna Lestari ada ke? Bisa menjelaskan apa sih yang bisa Ratna dapat dari pembelajaran hari ini? Ratna tidak ada. Oh, ada. Kalau bunyi itu berasal dari getaran, terus bunyi bisa merambat pada benda padat, benda cair, dan benda gas. Oh ya, sip. Mantap sekali. Yang terakhir, Sulfa Aji Mukti menjelaskan apa sih yang bisa didapat pada pembelajaran hari ini. Yang saya dapat dari pembelajaran hari ini ialah bunyi merambat karena adanya perantara atau medium seperti benda padat, cair, dan gas. Mantap sekali kalian. Nah, sebelum kita mengakhiri, pembelajaran hari ini, kita ice breaking dulu yuk, biar tetap semangat. Ice breaking satu kali. Belajar itu, gini nih. Gini. Semangat belajar, nanti jawabnya dengan gini ya. Semangat belajar, nanti jawabnya gini. Belajar, alhamdulillah, luar biasa. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oh ya, sip. Ayo, sip. Ayo. Itu jangan di-unmute yuk. Yuk, jangan di-unmute. Lupa, Bu. Gimana? Gimana? Lupa tadi gimana? Itu gini. Semangat belajar. Semangat belajar. Semangat belajar. Alhamdulillah, luar biasa. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Ya, yuk. Jangan di-unmute yuk. Ayo. Semangat belajar. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, mantap. Yeay, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa berkah ya, bisa bermanfaat sampai Amin. Ya, langsung penutupan pembelajaran hari ini, kita berdoa surat-surat pendek ya. Sekarang wakil kelasnya siapa? Gantian gitu. Ratna. Nah, ya. Ayo diwakili Ratna. Yuk, bisa yuk. Bisa diwakili Ratna untuk berdoa. Ratna nggak ada ya? Apalagi jaringan bermasalah? Tuh, Aji aja deh, dua kelasnya. Jadi ada Kak Aji? Ada. Ya, yuk diwakili yuk surat-surat pendek untuk menutup pembelajaran hari ini. Untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وفي حسنة الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya Allah, semoga ilmunya berkah ya buat kita semua. Amin. Ya jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan ya. Ntar lagi langsung kalian tulis, catat, terus difoto, dikirim ke grup WA. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Kita harus tetap semangat belajar ya, karena itu belajar. Kita gak harus belajar di sekolah aja, kita bisa belajar dimanapun, karena ilmu itu tidak hanya di sekolah. Jadi kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang beragam dari manapun, dari dimanapun kita berada. Oke, jadi jangan pantang menyerah, jangan capek-capek buat belajar. Dan sekian saja pembelajaran hari ini. Titip salam untuk orang tua kalian. Semoga sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa langsung di grup WA ya. Baik, Bu.